gue ngerasa ini nggak adil. Entrepreneur itu diglorifikasi gede-gedean, tapi yang jadi masalah ketika at the same time mereka mengkerdilkan pekerja kantoran. Gue itu ngerasa bahwa ini isu. Kenapa? Karena kita kasih solusi. Dimas, waduh, Dimas ini bukan orang sembarangan nih guys. Doi ini ternyata sangat peduli sama pekerja kantoran di seluruh Indonesia. Bahkan ngasih apa ya, mungkin insight dari konten-konten lo, sehingga mereka punya pikiran dan wawasan. Hati-hati dan jangan terburu-buru menjadi entrepreneur. Wow. Title nih. Iya kan? Karena sejujurnya ya gue ada statement yang sepaham dengan lo. Ketika gue mau bangun perusahaan pun juga gue basicnya dari profesional karir. Ya. Karena gue di media, tadi kita udah sempat cerita ya. Gue di media belasan tahun, akhirnya ujung-ujungnya buka media. Memang itu core banget sih. Cuma mungkin ada beberapa pertanyaan yang memang harus kita debatkan mungkin di forum ini ya. Oke, debat ini. Entrepreneur profesional. Coba kita lihat. Tuh followersnya 19.000. Artinya ya oke lah, boleh lah. Dia proven lah. Berarti dengan statement-statement lokasi, ternyata banyak juga orang-orang yang suka ya. Apakah masih ada hatersnya? Nanti kita cek ya. Karena lu tulis di LinkedIn lu juga gitu kan? Apa? Lu bilang postingan terbaru lu LinkedIn? Passion. Mengapa bekerja itu tidak harus sesuai passion? Oh. Intinya itulah. Ya. Agak kontroversi itu. Iya. Buat orang-orang berpikir bahwa gimana caranya lu bangun perusahaan kalau nggak pakai passion. Nah, oke, lihat tribes atau komunitasnya dia. Dia punya di meja kantor. Sesuai dengan namanya juga udah call to action gitu ya. Jadi terpanggil lah wahai orang-orang pekerja kantor yang mungkin Anda sekarang kena layoff atau sabar, insya Allah akan ada solusi di sini. Tuh 32.000. Gua nggak tahu nih beli apa. Asli dong. Oh asli. Lo bisa centang biru karena lo privilege kan? Aduh. Dibuka di sini. Gua nggak terima gitu. Oke, sampai kita buka LinkedIn coba kalau nggak percaya. Tadi di awal gue bilang nih orang bukan orang sembarangan nih guys. Ya, tuh sekarang kerja di GoPay man. Head of Product Marketing GoPay Indonesia. Ya, berarti di bawah Goto ya? Di bawah GoTo Financial. Dan GoTo Financial itu di bawah GoTo. Jadi sekarang GoTo dibagi menjadi 3. Ada Gojek. Itu untuk yang kayak GoFood, GoRide, GoCar dan lain-lain. Ada GoTo Financial. Itu untuk semua produk keuangan. Ada GoPay, GoPay Letter, terus ada Moka Pos gitu. Nah itu ada di sana. Ada Mitrans juga. Oh iya, udah pada diakuisisi semua ya. Moka juga diakuisisi kan? Ya, sekarang part of GoTo juga. Terus yang ketiga Tokopedia. Nah 3 ini, dan kita GoPay itu under GoTo Financial. Oke. Ya. Dan gak gampang masuk startup yang bisa dibilang mungkin salah satunya ya top 3 lah di Indonesia ya. Top 5. Harusnya kalau top 3 sih masih. Iya dong. Iya kan, dan lu kerja di situ sebagai head of product marketing. Gimana bro hukum kerja di GoPay? Oke, yuk. Disclaimer, di sini kita bukan ustadz yang mau gua gali, mau berikan insight-nya sebentar. Tenang, ini audiens gua suka galak-galak soalnya nih. Ini di komen langsung tuk. Tenang. Ya, GoPay. Skip. Sebentar. Justru kan muamalah sama siapa aja, gua nggak bahas aibnya. Monggo buat lo yang mau ngecek aib sama urusan lo sama Allah gitu ya. Tapi intinya di sini ada insight yang mau gue gali. Iya kan? Jadi kita bukan bahas hukumnya di sini. Dan gue juga sebenarnya nggak mau tahu tentang hukumnya itunya. Gue pengen tahu strategi atau part of di belakang lo menjadi profesional karir. Kan banyak banget pasti kan? Banyak mau dibahas kan? Harusnya banyak yang bisa kita ceritain. Iya kan? Apakah kalau gue naruh duit di GoPay itu adalah dibikin hutang? Oke, yuk kita harus ada sesi tersendiri tuh ngebahas itu kelihatannya. Iya, nanti dibahas sama Ustadz aja ya. Kita gak usah bahas promo-promo di GoPay, boleh ngejamil apa. Oke, yuk. Kita mulai dari awalnya bro. Ya, mari. Lihat bawahnya, paling bawah. Terus. Lu dari tahun 2010 udah kerja di Bakri Telkom. CDMA dulu, paling hotnya tuh. Nanti kita cek ya LinkedIn-nya ya. Bahas apa aja di sana, nanti kita bahas. Intinya adalah lu ada di Microsoft, lu ada di Indosat, jabatannya apa aja kita bedah di sini ya. Bakri Telkom, oh ya IPO dia. CDMA dulu pokoknya handphone 2 tuh GSM, CDMA. Ya kalau nelfon sampai kuping panas tuh. Oh ya, karena harus sejam dulu baru jadi murah gitu kan. Iya. 1.000 ya sepuasnya ya. Iya kan? Bahkan sempat 0,1 juga gitu kan waktu perang antar all telco gitu. 0,1. Baru jadi 0,1 bayarnya. Tapi kalau nyampe sejam.
kadang-kadang 60 belum nyampe 60 menit HP-nya mati. Udah. Jadi nggak kena promo. Pinter sekali ya. Itu yang bikin kuping kita merah. Ya kan, gendang telinga bergetar, panas ya. Dan lo udah di situ. Abis itu lo next. Coba, cuma setahun ya di situ ya. Ya anak muda lah langsung. Pada saat itu bosku pindah ke Kompas Gramedia dan dia minta ikut karena mungkin lumayan cocok udah gawenya bareng dia. Dia bilang, Dimas, lu join gua mau bikin mau merevolusi industri media gitu untuk masuk ke digital via Kompas Gramedia. Pada saat itu Kompas Gramedia itu kan bisa dibilang perusahaan media untuk media baca ya, bukan media tonton yang nomor 1 udah pasti, karena mereka punya Kompas koran, kompas.com, mereka punya majalah 83 majalah. Kalau jokesnya dulu majalah dari kita lahir sampai kita mau mati. Iya. Ya kan, lahir ada Bobo, gede dikit ada Hai, ada Kawanku, terus ada otomotif dan lain-lain. Intisari bacaan orang tuanya. Iya betul. Full itu. Nah kita bikin ininya lah, digital product roadmap-nya lah. We join social media dari situ gitu kan. Terus kita bikin IMAX-nya, kita bikin website-nya, semuanya gitu untuk pada akhirnya ya lebih ke seleksi alam juga ya. Ada tetap majalah yang brand-brandnya bertahan, ada yang pada akhirnya tutup juga. Iya benar. Cuma kalau gue lihat di sini, gue cek ya, kalau lu nanti jaraknya sebentar-sebentar, jangan-jangan Anda kutu loncat yang berbau-bau negatif nih, belum loyal sama perusahaan, malah jadinya takutnya ya, contoh ya naudzubillah nih, dampak buruk buat perusahaan. Kita cek ya, kenapa lo pindah-pindah secara cepat? Kompas Gramedia 1 tahun bro. Ya 1 tahun. 1 tahun 7 bulan. Agak turun dikit deh. Kayaknya itu ada dua karir. Oh tapi ya totalnya sekitar segitu. Kan? Ya, 8 bulan. Oh ya 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Tuh kan strategi koordinator Kompas. Nanti lo jawab di akhir ya, kenapa lo pindah-pindah secara cepat ya? Akan coba gue jelasin. Iya, apakah mungkin nggak lolos karena kontrak atau gimana? Iya, 3 bulan biasanya kalau kontrak. Coba atas lagi. Ini Microsoft. 2 tahun, oke lah. Lu banyak belajar juga kali di Microsoft ya? Wah banyak. Itu pertama kali gue multinational company. Microsoft is also have a lot of problem to solve juga. Karena pada saat itu Microsoft tuh sering disebutnya evil company di Indonesia. Uniknya. Kenapa? Karena ini lucu nih. Indonesia pada saat itu pakai bajakan semua kan. Oh ya. Microsoft Word dan lain-lain pakai bajakan. Microsoft mencoba memerangi itu. Jangan dong pakai bajakan, itu kan produk gua kan. Yang ada orang Indonesia justru ngejek atau menyerang Microsoft. Itu agak aneh tuh. Aneh banget sih di era itu, ya tahu gue. Jadi semua orang kalau Microsoft itu bikin kayak razia lah gitu ke toko-toko itu segala macam ngambilin, mereka tuh justru diejekin sama diserang. Itu kan aneh mindsetnya. Tapi di situ waktu gue masuk, presiden direkturnya Pak Andreas Diantoro bilang, Dimas, kami itu B2B company banget. Kami pengen mulai masuk B2C. Bantu kita untuk mulai mengedukasi market gitu, bahwa Microsoft itu memang jualannya software, and akan bagus kalau kalian mulai belajar membayar menggunakannya gitu. Yang kedua adalah karena B2B tadi kesannya jauh banget sama pengguna kan. Mereka minta untuk minta dibikin banyak inisiatif yang mendekatkan Microsoft itu ke end consumer. That's why ya gue bikin sosial medianya dulu, terus gue juga localize websitenya, terus gue bikin kayak Microsoft Netizen Night, terus campaign lokal banget Microsoft lah. Dulu tuh uniknya kalau misalnya kerja di MNC, kerjaan kita kalau kita nggak pushback, kita tuh cuman translating campaign dari US. Existing gitu. Jadi pure ditranslate, terus dibikin di Indonesia, nggak diubah apapun. Salah nggak itu? Menurut gue salah banget sih. Salahnya di mana? Karena tiap negara itu punya beda culture. Campaign yang sukses di US mungkin sukses even di China misalnya, agak deket Asia juga gitu, itu belum tentu sukses di Indonesia. That's why waktu gue masuk gue bilang, kalau lo mau sukses, kasih kami izin untuk create campaign based on culture Indonesia sendiri gitu. Behaviornya beda, ya kan? Banget. Jadi nggak bisa pakai target market tuh. Di sana laki-laki kan target market gitu ya. Gue juga lagi edukasi juga sih ke para UMKM yang saya juga sebenarnya lelah gitu kepala saya.
di ranah kita punya domain masing-masing lah ya. Ya kan, lo di ranah yang tadi masalah profesional karir gitu, gue mungkin di marketing branding. Kadang kita keliling-keliling Indonesia, panggung tuh panggung ngelenong, cuma ngasih tahu, men sekarang ekosistemnya udah berubah loh. Target market udah nggak ada lah, terus ya orang-orang yang mungkin masih oldish apa segala macam. Nah terus kalau nggak ada target market gimana cara jualannya? Nah gitu kan. Gue bilang itu nggak salah kalau di tahun 89 ke belakang. Kalau di tahun sekarang udah nggak lagi target market tapi target behavior. Bener banget. Jadi belum tentu nih Amerika laki-laki. Lo menyasar oke lah. Misalnya kalau ngomongin target market, Microsoft misalnya buat laki-laki. Orang kantoran. Apakah sama laki-laki orang kantoran di Indonesia perilakunya? Belum tentu. Benar banget sih. Kalau gue itu selalu bilang bahwa pasang target sekarang kalau dulu demografis only, sekarang tuh psikografis. Lah itu karena kan psikografis sama behavioristik itu masuknya di target behavior. Benar. Jadi menyasarnya udah marketing 2.0 sampai 4.0, udah nggak lagi pakai 4P. Hai para dosen, semangat terus. Itu marketing mix jadul banget. Bukan berarti Philip ilmu Kotler, man. Tapi sementara coba deh lu hijrah ke James Mary Drew gitu loh, yang udah pakai 3.0 ke atas. Kan eranya dulu ada Kotler, sekarang ada Drew, kan gitu kan. Maksud gue berevolusi lagi juga lah, gitu loh maksud gue. Udahlah ya, pokoknya intinya begitu kan, artinya beda tuh. Lanjut. Tapi satu jurusan satu aliran tuh kita kalau misalnya konsep berpikir. Makanya lu bantu gue juga dong ke orang Facebook Indonesia buat centang biru. Centang biru. Mbak Revi kalau Anda melihat di sini tolong dibantu lah. Anda mau cek saya di media? Silakan aja googling. Enggak. Oke. Akhirnya ternyata lu bawa satu formula, iya kan, dengan bilang bahwa di Amerika sama sekarang mungkin belum tentu behavior sama. Beda banget gitu. Dan gue punya CMO yang oke pada saat itu. Ada namanya Willy Hendra Judo, sekarang dia di Amazon. Dia endorse gue lah pada saat itu untuk pemikiran lo, ya gue juga bantu bareng-bareng push lah. Dia juga punya banyak pemikiran. Akhirnya kita creating something kayak ya local culture campaign lah gitu, yang pada akhirnya susah juga tuh nge-push ke Redmond, ke markasnya US itu, sampai pada akhirnya diterima gitu. Seru. Tapi 2 tahun cukup. 2 tahun cukup ya. Ralat, gue ngomongin James Mary Drew, Jen. Sorry. Oke, baru ingat gue. Lanjut. Mana naik ke atas? Coba naik ke atas. Senior Manager Marketing Telkomsel. Ini BUMN gak sih? Badan Usaha milik BUMN. Agak redundant ya. Milik Telkom kan sebabnya. Jadi semi lah. Jadi kalau masuk itu orang-orangnya lumayan seperti orang-orang BUMN, tapi masih lumayan liar juga berpikir untuk bikin yang aneh-aneh. Tapi good time sih di Telkomsel. Jadi BUMN, BUMB. Iya kan? Badan Usaha milik BUMN. Oke. 2 tahun. Tadi 2 tahun, sekarang 2 tahun lagi. Nah, sempat jadi siklus tuh, selalu sekitar 2 tahun itu. Di Telkomsel lu belajar apa di sini? Nah, di Telkomsel tuh gue bukan nge-push barang-barang yang sering kalian pegang kayak paket data or call or SMS. Tapi gue itu nge-push digital advertising. Oke. Jadi Telkomsel itu kan dominate market Indonesia, crazy kan. Oh jelas. Gede banget kan. Iyalah. Jadi sebenarnya mereka yang memang paling layak kalau mau bikin network mereka itu jadi senjata untuk marketing. Imagine dengan total segitu, mereka kalau misalnya nge-push message, itu kan bisa benar-benar mungkin sebagian besar, mungkin bisa 80% orang Indonesia. Gua nggak tahu market leader terakhir mereka berapa, itu bisa terima message. Jadi sebenarnya brand-brand itu bisa bayar Telkomsel untuk nge-push mereka punya message. That's why pada saat itu mereka punya produk kayak ya SMS blast sudah pasti, location based advertising, SMS tapi based on lokasi gitu kan. Oh iya, kan? Setiap gue masuk ke sini dapat, ya kan. Itu lu jualan kami banget. Jembatan Bengawan Solo misalnya, wow udah masuk di Solo nih, ada lagi, nggak tahu lah bentuknya. Bandara sering banget kita Bandara, terus juga itu kayak off deck banner, dan kita ngelahirin dulu unik-uniknya Telkomsel vending machine. Jadi kalau misalnya kita taruh vending machine dan lu pakai Telkomsel, kita jual dulu ke brandnya, lu bisa sampling, taruh di vending machine kita, dan kalau orang pakai Telkomsel mereka bisa scan gratis dapat. Jadi itu makanya vending machine-nya jadi mesin untuk beriklan gitu. Sampai pada akhirnya kita melahirkan juga Telkomsel M-Site Big Data.
Nah, big data juga, imagine mereka itu bisa jadi kayak Nielsen-nya di Indonesia. Terus Karena itu tadi mereka yang pegang akses ke sebagian besar orang di Indonesia dan mereka tahu siapa itu. Cewek kah? Umurnya misalnya 18 sampai 20 kah? Kebiasaan mereka browsing apa sehingga interestnya juga diketahui. Mereka bikinlah produk Telkomsel Insight dan itu benar-benar gila sih. Dan itu juga apakah dijadikan revenue stream? Gue denger sih baru SC Nielsen ya untuk lembaga tolak ukur survei gitu ya. Tapi kan tadi kalau pas lo ngomong kayak gitu berarti artinya diseriusin dari sisi stream income atau gimana? Iya, itu udah jadi revenue stream banget. Tapi mereka menekankan gini, banyak orang-orang takut. Berarti gue sebagai profile didagangkan datanya pindah ke tangan brand lain dong. Nah sebenarnya enggak, mereka tuh menjual yang namanya kumulatif data. Jadi enggak akan tahu Mas Dery umurnya berapa? 33. Saya mah orang jujur aja. 33 udah tahu muka gue tua, mau ngapain lagi udah. Nah misalnya 33 terus misalnya tinggalnya di Jakarta Timur segala macam. Nah itu enggak dikasih tahu, tapi dikasihnya kumulatif. Orang-orang lelaki umur 33 di daerah Jakarta Timur ada sekitar 1.000 loh misalnya gitu. Orang ini rata-rata doyan nonton bola karena akses misalnya nontonnya itu bola semua dan doyan ngegame, doyan main Mobile Legends misalnya gitu. Nah mereka bisa kasih brandnya setuju, brand minta untuk kita nge-push message ke mereka. Jadi brand tetap nggak tahu perintilan data orang kan mereka nggak tahu. That's why sebenarnya tetap aman. That's why itu udah dijual bahkan sampai sekarang itu udah banyak brand yang pakai sih. That's why gue lumayan bangga lah sempat jadi di awal-awal ikut ngebangun itu sih. Nggak cuma sekedar tadi ya mengenai strategi bisnis to bisnisnya gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin B2C-nya, apalagi dengan core si Telkomsel ini sendiri adalah ya mungkin gue nggak tahu ya, ini salah satu core atau memang core intinya adalah si selularnya itu kan. Itu kan Telkomsel juga gila men. Lo di basement lah, di gunung lah, ya kan? Masih dapat. Iya, karena kan pendistribution channelnya dia tuh di mana-mana. Kayak kenapa teh pucuk harum itu lebih unggul dibanding teh botol sosro menurut GDI Lab, menurut tirto.id gitu kan. Datanya exposure-nya tinggi banget karena pendistribusiannya udah di mana-mana tuh. Market aksesnya tinggi. Iya, karena udah nggak lagi place seperti yang ada di marketing mix 4P, harus strategis, tapi yang penting sekarang everywhere. Iya. Makanya nggak bisa ditawar itu ya. Oh iya, ya kan karena kan perilakunya kan akan lebih dimudah. Lo nggak bisa nyelesain masalah gue, sorry, gue akan selingkuh dari lo, gue akan pindah ke produk lain, kan gitu sekarang kan. Iya. Nah artinya Telkomsel sampai punya bercandaan jargon tuh kayak GSM ya kan, saking paling kuatnya dulu bapak gue bilang begini. Pas gue lagi telepon terus tiba-tiba sinyal yang misalnya gue pakai kompetitornya gitu kan, atau Indosat apa segala macam, bermasalah kan. Halo, ada sinyal lo nggak ada? Bokap gue, makanya GSM-nya bener. Lo GSM-nya geser sedikit mati sih. Waduh, parah. Ya, jadi ada jokes itu. Kan, geser sedikit mati. Jadi lo dapat sinyal yang oke, lo diem di situ. Lo geser sedikit. Kalau Telkomsel kan lo kemana-mana bisa tuh. Waktu itu kuatnya di situ ya. That's why sampai sekarang gue juga masih punya keterikatan batin lah sama keluarganya Telkomsel karena gue juga ngedapat pelajaran banyak banget, terutama tuh product development di sana. Karena gue berkesempatan untuk ngebangun produk-produk itu bareng tim ya maksudnya. Tapi I'm happy banget sih kerja di sana. Memang gue Telkomsel banget sih. Masuk dong brandnya. Ini gue sebutin. Baju udah Telkomsel dah. Lu gak percaya nomor gue Telkomsel? 081195 sekian. Oke. Tuh, bukti. Gue belum dikasih loh nomor telepon. Oke, coba lagi kita lihat ya. Jadi kali ini nih kita bedah, biasanya gue ngambil sosok inspiratifnya dengan cerita, tapi kali ini gue mau agak sedikit berbeda. Meskipun gue sering juga buka LinkedIn narasumber, tapi di sini lebih kepada ke alur obrolan. Kan biasanya kan LinkedIn sekilas baru ngobrol kan. Nah ini sembari aja kita bahas Indosat, Telkomsel ke Indosat. Ini baru selingkuh nih namanya nih. Selingkuh, agak kontroversi ini. Indosat yang di sini masih pas lo masuk itu udah dibeli sama udah Indosat Malaysia. Uridu sih. Bukan Malaysia, Qatar. Kok Malaysia? Astagfirullah. Qatar. Ya. Udah Indosat Uridu namanya. Oke. Apa yang lo dapat di sini, lo ngapain? Jadi story-nya unik nih. Jadi waktu lagi seru-serunya di Telkomsel, dapatlah tawaran dari Indosat. Indosat pada saat itu menurut gue cukup berani. Dia juga kasih angka yang tidak bisa ditolak gitu. Terus dia kasih title GM. Dan pada saat itu umur gue itu 26 tahun GM di multinational company.
Ya bisa dibilang gitu karena udah sama Orido ya. Lumayan tuh buat portofolio bahan LinkedIn. Nah itu pada saat itu rata-rata untuk jadi GM di perusahaan telco tuh 35 tahun. So lumayan ngebalap sekitar hampir 10 tahun kan. Jadi sombong lagi tingginya, proud lagi tingginya, udah congkak banget lah, udah ngangkat kepala banget lah udah jalan. Terus ditawarin ya begitu, jadinya nggak nolak kan. Walaupun sebenarnya Telkomsel itu juga ngasih benefit kan dahsyat. Tapi kayak udah bukan cuma benefit, ada ego yang mesti diisi. Gue pengen jadi GM umur 26 tahun. Oke, gue pindah gitu ke kompetitor. Pada saat itu mereka lagi ngebangun digital bisnisnya juga, sekaligus strategic investment. Mereka punya idea box, jadi kayak corporate venture capital ya. Jadi mereka nginjek saham ke investment untuk dapat saham ke beberapa startup juga gitu kan. Iya layaknya kerjanya venture capital. Yes. Dan di situ gue happy banget masuk. Begitu masuk, nah ini uniknya. Kenapa? Semua orang lagi melihat gue itu lagi di puncak karirnya banget. Tapi gue justru ngerasa di situ gue nggak bisa bilang justru di bawah karir, tapi gue ketemu banyak problem yang justru membuat gue itu berada justru di bawah karir. Bukan salahin dosatnya, tapi lebih ke siklus bekerjanya. Di situ kenapa? Gue jadi GM itu kan di umur terlalu muda. 26 tahun ya? 26 tahun. Oke. Facing a lot of condition di mana culture orang-orang mempertanyakan. Oh, tahu gue. Banyak old man di situ. Ya banyak inilah, ya banyak orang-orang yang memang sudah lama di Akuin aja orang-orang tua lah. Saya tahu perusahaan-perusahaan itu kan. Ada yang tersinggung bilang saya paham Indosat, ya kan? Paham, kan statement dari saya. Iya. Saya paham, sehingga merubah culture agak berat kan? Culture agak berat. Bahkan sebelum culture juga untuk bisa diterima pun akan jadi challenging. Karena ya di situ, dan ini menurut gue sangat wajar setelah gue makin dewasa dan udah menjadi tua juga. Pasti. Ketika datang satu orang muda banget dan merasa bisa menyelesaikan masalah, dan kita adalah orang yang berada di perusahaan tersebut dan facing that problem sudah bertahun-tahun, kita kan pasti akan mempertanyakan kan, emang lu bisa ya lu bocah ngerjain di sini ya, misalnya gitu. Gue ketemu fase itu jujur, dan pada akhirnya gue berperang untuk bisa membuktikan diri. Tapi ini uniknya gue tuh sempat mental breakdown juga di sana, istilah anak muda sekarang, karena sempat 4 bulan pertama, imagine mas, setiap siang jam 12 sampai jam 2 gue mengurung diri di toilet setiap hari. Yang bener loh. Iya. Kenapa? Karena gue pada saat itu ngerasa belum bisa ngebuktiin. Semua orang gak mau mendengar omongan gue. Bahkan tim-tim gue juga kayak bukan cuman pushback ya. Mereka ngerasa nggak terlalu terima lah, mungkin kayak ini orang dianggap mereka belum siap. Harusnya kan gue bisa buktiin. Tapi gue di situ entah kenapa gue kalah gitu. Gue takut. Gue menatap mata orang yang lewat itu takut. Gue diundang meeting itu takut. Sehingga gue ngerasa bahwa siang tuh start makan siang. Dan gue akan ngurung diri gitu sampai jam 2 itu. Jadi gue selalu ngosongin waktu setelah makan siang 1 jam gitu. Gue tolakin meeting kalau di jam situ. Entah kenapa gue cuman diem doang di toilet segala macam gitu. Sampai akhirnya keluar, gue kerjain sampai jam 5 gue usahain gue harus cabut. Sedown itu gue pressure banget jam 4 bulan. Gue nggak bisa cerita sama teman-teman juga gitu kan di sana kan, karena gue belum berhasil berteman juga di awal-awal gitu. Dan pada akhirnya gue ngobrol lah sama orang tua, udah sampai 4-5 bulan gitu. Namanya ibu kan, ibu sedih lah dengernya gitu kan. Dia bilang, Dimas udahlah keluar nyari duit gak usah gitu-gitu banget. Dia bilang gitu kan. Kalau harus sampai ngehancurin misalnya kayak kondisi mental gitu kan. Dan tapi tiba-tiba dia ada ngomong satu yang mungkin dia ngomongnya santai atau maksudnya tidak bermaksud apa-apa tapi kena. Akhirnya dia bilang gini, mungkin Dimas cari perusahaan lain lah yang manajer aja dulu lah. Dia bilang gitu. Tapi yang gue tangkap adalah, berarti kata ibu gue ini, jangan-jangan memang gue itu belum pantas jadi GM. Karena dia bilang gitu, kalau sampai Dimas down sampai gitu, keluar aja cari posisi, misalnya cari manajer dulu aja nggak apa-apa gitu. Di situ jadi tamparan yang cukup keras ke gue bahwa gue mesti buktiin. Ini tandanya
Ya pertama omongan ibu gue benar, jangan-jangan hemat waktu 10 tahun tadi tidak selalu baik. Karena di satu perspektif kita justru kehilangan 10 tahun buat belajar. Dimana orang punya 10 tahun sampai umur 35 tahun tuh baru jadi GM kan. Mereka udah cukup matang. Gue tuh justru kehilangan. Oh iya benar. Iya kan? Bener, problem solvingnya mungkin beda. Design atau memutuskan sesuatunya juga beda. Ngomong sama orang juga kayak mentalitinya beda kan. Di situ akhirnya gue bilang sama mama, Mah, kasih Dimas waktu. Dimas mau taklukin dulu nih company gitu kan. Alhasil ya pada saat itu gue berubah banget. Bahkan untuk tim yang tadinya gue itu takut sama mereka segala macam, gue jadi keras dan cukup tegas. Bahkan pada saat itu Indosat lumayan agak geger karena gue itu ngeluarin SP. Dimana company kayak Indosat itu family-nya kuat banget. SP itu memang ada peraturannya tapi jarang dipakai lah. Karena ya nggak usah sampai SP banget kalau bisa diomongin. Tapi gue di situ kayak lu nggak mau ikutin rules gue segala macam, gue anggap lo kayak tidak sesuai, gue SP misalnya gitu. Terus tapi bos gue di situ mendukung karena bos gue di situ juga waktu pada saat itu expat, dia mungkin tipikal yang juga kayak straight to the point gitu kan. Ya udah kalau misalnya menurut lo memang harus SP. Terus gue juga ya perkuat lah gitu loh mentalitinya, gue bikin solusi dan lain-lain. Akhirnya mencapai pada titik gue bisa mulai bangga lagi sama karir gue. Ya gue baru bisa merasa menang. That's why gue pindah justru ketika gue udah ngerasa bahwa gue udah naklukin nih. Kalau tadinya pindah sih harusnya kan pada saat hancur-hancur tadi kan, cepet-cepet aja pindah. Tuh gue dapat offer dari company lumayan sering juga kan. Tapi gue gak bisa nih, harus gue selesaiin dulu. Begitu sudah menang, udah benar-benar kayak clear, gue gak ada masalah di company, gue punya prestasi lah gitu sedikit banyak, baru gue akhirnya pindah. Oke, ini kalau gue tangkep adalah lu pindah-pindah kantor ini bukan hanya sekedar kutu loncat negatif ya. Ya memang gue bete sama dia nih, cabut. Nggak asik nih tempatnya, cabut. Vibesnya kayaknya kurang nih gitu kan. Atau mungkin apapun lu punya masalah, lu punya ini kasus apa segala macam. Tapi ternyata pindah-pindah ini gara-gara lu harus achieve dulu sama sesuatu sehingga lu performnya baik dan lu keluar dengan nama harum ya. Betul. Sebenarnya ada satu reason di awal. Oke. Gue tuh orang yang sangat suka belajar lah gitu. Dan kitab gue buat belajar itu mesti gue upgrade lah gitu. Industrinya mesti, kalau gue ngerasa udah cukup, walaupun konteks cukup ini ya bisa jadi beda-beda tiap orangnya. Gue ngerasa cukup, masalahnya itu gue ngerasa bahwa gue udah tahu konteksnya, gue akan pindah industri. Oke. Makanya dari telco gue pindah misalnya ke media gitu kan. Terus dari media gue pindah ke teknologi gitu kan. Nah itu satu. Yang kedua prinsipnya nih, kalau gue pindah kayak kata Mas Dery tadi, gue nggak boleh dalam posisi kalah. Gue nggak boleh dalam posisi kabur. Gue harus dalam posisi company itu lagi justru cinta-cintanya banget sama gue. Sehingga ketika gue pindah, ya kayak inilah kayak Mas Dery pernah punya, pacaran itu dilarang agama. Gue salah mencari analogi. Mama mertua Dimas nonton kan, mama mertua. Salam buat mama mertuanya, katanya Masya Allah nih rutin nonton Kasih Solusi katanya. Iya katanya ini mama mertua itu penontonnya Mas Dery juga. That's why dia yang kaget waktu gue diundang oleh Kasih Solusi. Oke. Mama tolong ya, tadi barusan mau pakai analogi contoh pacaran, mah gimana nih mah? Salah. Aduh, di sini kebetulan editor juga lagi pulang kampung lagi, jadi nggak bisa diedit yang tadi tuh. Analoginya salah tapi kayak gini lah. Ya, coba. Dekat sama orang, sayang banget, cinta gitu, tapi harusnya cabut, jadi berpisah baik-baik sehingga orang yang ditinggalkan ini nggak benci. Kayaknya justru kayak ngerasa bahwa if you come back again, I will open my hand again. Oh iya. Kayak gitulah pengennya sama tiap company. Itu prinsip yang gue selalu pegang. That's why ketika di Indosat tadi ngerasa punya masalah, gue nggak keluar ketika punya masalah. Tapi justru ketika gue menyelesaikan, memperbaiki hubungan, oke nih kayak udah siap gue tinggal ya. Masya Allah. Memang gue sepakat di situ ya. Kenapa? Karena waktu gue juga ninggalin, ini gue sebut merek aja lah. Gue ninggalin Trax FM waktu itu. Ketika Trax FM dulu. Trax FM. FM. Ketika gue jadi program director tuh, gue nggak tahu kalau di dalam mungkin founder dan teman-temannya atau mungkin para jajaran yang merasa di atas gue ngerasa nggak gitu misalnya kayak gitu ya udahlah ya. Tapi di situ mungkin menurut gue ketika waktu itu achieve masukin Trax FM ke Nielsen. Soalnya waktu itu kan buat bahan jualan, kalau kita ngomong sisi sales ya, gimana cara dia jualan, pitching,
tapi sementara radio kita nggak masuk di SN Nielsen. Itu mesti minimal, let's say misalnya sekian ratus ribu pendengar misalnya. Dan waktu itu nggak masuk tuh. Dan waktu itu lagi di bawah-bawahnya banget gitu kan. Akhirnya pas udah masuk, malah targetnya lebih cepat, harusnya setahun mungkin waktu itu. Qadarullah, alhamdulillah. Kalau kita ngomong ambil pelajaran deh, 3 bulanan masuk. 3 bulan? Iya, gue di situ megang posisi itu. Udah, akhirnya gue harus fokus bisnis apa segala macem gitu. Meskipun ada beberapa yang kayak what gitu kan, tapi maksud gue kayaknya harusnya udah tepat sih kalau gue cabut pun gitu. Iya. Lebih gitu enak kan. Ya ninggalinnya juga lebih enak. Ini maksudnya gini loh, lu ambil pelajarannya gini teman-teman. Bukan berarti lu semena-mena sama perusahaannya. Ini di luar konteks itu. Tapi lo mau apapun itu kebutuhan lo, tujuan lo, goal lo, atau apapun itu yang mungkin dirasa itu terbaik gitu ya. Lo coba benahin dulu lo di kantor gimana. Kayak tadi Dimas bilang, gue setuju banget. Bukan berarti kayak, aku udah malas nih, targetnya gak tercapai nih. Atau mungkin, ya apapun lah, lo mau cabut. Tiba-tiba mungkin di luar sana kayak, udah saatnya lo bisnis. Udah saatnya lo bisnis gitu kan. Tapi sementara lo juga sama perusahaan juga gak ngasih kontribusi apa-apa gitu loh. Maaf nih, tapi tiba-tiba kayak, ini bisnis saya deh. Just resign gitu loh maksudnya. Itu kan tadi kan apa kalimat lo yang terakhir, ketika lo nantinya akan ditakdirkan untuk kembali, minimal nama lo udah tercatat rapi ya. Iya. Gitu. Hubungan baik, perusahaan membuka diri, itu tandanya berarti ketika kita pisah dulu, kita pisahnya baik-baik banget dan namanya harum lah gitu. Pengennya gitu sih. Semoga memang company-company yang gue tinggal ngerasa gitu ya. Jangan cuma gue doang yang GR. Kayaknya lo doang deh ngerasa. Oke. Seru nih perjalanannya dia nih. Sampai akhirnya nanti kita bahas mengenai GoPay dan lu punya tribe atau komunitas yang namanya di meja kantor ya. Yes. Nah, kenapa lu bikin itu? Kenapa lu mau support banget orang-orang profesional karir ketika lu udah di situ, udah diam dulu, jangan buru-buru lu bisnis. Sementara udah kuat core-nya baru lu jalanin bisnis. Cuma itu cukup kontroversi sih. Apakah memang orang-orang profesional karir doang yang bisa berbisnis gitu apa gimana? Nah, kita bahas nanti. Nanti ya. Loket. Loket. Ini dekat sekali nih dengan Java Musikindo. Dulu kantornya tuh di sini, Office 88, lantai berapa? Lantai berapa? Gue lupa. Kok di sini? Loh, kok nggak ketemu gue? Tahun berapa? Tahun 2017. Tuh kan, harusnya sih udah di sini. Gue sih baru setahun di sini. Ya pantas deh. Kirain. Oke. Vice President, man. Lu langsung masuk langsung jadi VP? Iya, jadi VP pada saat itu. Sebelumnya di mana coba? Tadi di Indosat GM. Lo Microsoft-nya mana? Oh nanti ya, setelah ini ya. Jadi siklusnya pas tuh. Nah, itu uniknya gue dulu waktu awal kerja 2010, gue punya mission. Gue tuh orang yang punya gue better planning banget. Gue tuh punya memang kecenderungan ngeplan dari awal apapun itu jauh banget. Dulu gue punya mimpi bahwa masuk kerja gue harus jadi VP sebelum 30 tahun. Oke. Itu entah kenapa gue pegang terus, ini kejadian. Nah, di sisi lain sih, maksudnya kayak gue selalu bilang bahwa ke orang-orang yang jadi ngobrol sama gue bahwa planning itu penting banget. Ketimbang kalaupun ke jalan atau nggak ke jalan tuh planning, akan sangat mending lo gagal tapi lo sebelumnya nge-planning daripada gagal lo memang nggak nge-planning, akhirnya cuma nyesel doang kenapa nggak lo lakuin gitu kan. Betul. Itu akhirnya kejadian di umur berapa itu berarti ya? Mungkin sekitar umur 29-an ya. 29-an ya kayaknya. 29. Oke, sekarang berarti umur lo 31 ya? 34. 33. Sumuran dong ya? Sama gue. Iya, sumuran ya. Lo 89? 88. Oh, Tuhan. Gue lebih tua. Bener, harusnya gue manggil lo opa. Jangan lo manggil gede. Jenggot gak sepanjang itu. Oke, VP. Loket. Ya. Loket ini kan berarti udah diambil juga kan? Ya. Nah, itu unik 2017 waktu gue digoda sama mereka gitu. Nggak dikasih tahu bahwa Loket itu lagi proses diakuisisi oleh Gojek. Ini kan payment gateway yang ketika lo mau beli tiket mau beli apapun itu kan? Not just payment gateway, all technology things untuk event. Oh ya, Loket yang ngurus. Cuma kan ujung-ujungnya kan ke payment gateway kan? Payment ya, ujungnya ke payment. Event Java. Kita ngomong pengalaman aja ya, pelajaran ya. Java Musikindo, Java Jazz ya. Java Jazz itu enggak. Ibu Kita Dibio itu sama Ismaya. Ismaya. Terus PK Entertainment. Ya ini juga untuk pelajaran aja kayak konser-konser gitu. Kebanyakan sama Loket. Tapi di luar konser kayak PRJ gitu-gitu kan sama Loket juga tuh. Jadi memang the biggest ticketing solution lah gitu. Tadi lo bilang pelajaran kenapa agak takut-takut gitu mau ngomong DWP.
Ada langsung tawa. Berarti komen penuh nih. Oh. Kenapa dan kok langsung notice gitu? Steve Aoki ya? Tobat Anda semua. Hey. Mana nih alumni DWP bagus. Ismaya. Hai dong. Masih ada teman-teman gue soalnya. Duh mungkin malu deh. Berarti lu gagal deh ngedawain mereka lah. Memang tugas ustad untuk gue. Harusnya kan iya gue support iya. Cuma kan untuk masalah dalil gue agak mikir teman-teman gue masih di sana. Ayo semangat. Keluar. Jadi waktu di Loket tuh awalnya nggak dibilang itu di akuisisi Gojek. Ternyata supaya mereka bilang supaya gua nggak join just because of a big name of Gojek. Gua tanda tangan pada saat itu juga kayak ini ya dapat saham or something gitu kan. Kok bisa? Ya pada saat itu startup kan gitu kan. Salah satu nilai jualnya karena mereka baru naik, mereka untuk executive position mereka ya daya tariknya mereka kasih saham gitu. Loh, tapi kan dia udah ada pendanaan, pasti fundraising kan? Loket tuh? Pada saat itu yes, tapi mereka belum yang 100% di akuisisi Gojek pada saat itu kan. Bukan. Kan tadi lu bilang, gua gak tahu ya, ini jangan-jangan persepsi kita kurang perspektif nih. Artinya gini, ketika tadi lu ke Loket, lu bilang tadi masalah startup kan dulu gitu, dikasih saham apa segala macam. Ya. Apakah ini selalu melulu membahas mengenai nggak mampu bayar misal, sehingga dapat saham, atau apa nih? Belum tentu. Jadi bukan cuman misalnya perihal nggak mampu bayar gaji tinggi sehingga mereka ganti dengan saham, tapi bisa jadi juga to give sense of ownership. Beda kalau misalnya kita kerja kita ngerasa saham kita ada di sana gitu loh. Oh iya gitu kan. Nah itu jadi lebih ke tujuan eksekutif levelnya itu dikasih saham. Nah pada saat itu begitu masuk pas banget Loket langsung pengumuman mereka diakuisisi Gojek. So lumayan menang banyak tuh karena dari segi saham berarti kan digantikan menjadi saham Gojek yang pada akhirnya sekarang IPO gitu kan. Dan lo berarti delusi nggak saham lo? Enggak sih, karena secara value tuh benar-benar value-nya dianggap sama dimasuk pada saat itu. Berarti masih ada saham lo juga dong di Gojek? Enggak dong? Masih ada. Emang iya? Ya sangat kecil ya, maksudnya untuk. Iya tahu. Tapi masih ada, gue masih punya saham Gojek. Wih, berarti lo yang punya Gojek dong? Ya nggak gitu juga, tapi ya part of. Iya, semua juga punya Gojek karena publik kan. Iya sudah IPO kan, orang udah bisa tinggal beli. Tapi lumayan pada saat itu kan ya, jadinya kita yang dapat pada saat-saat dulu kan jumlahnya kan dikonversi ke sekarang lumayan gede kan. Itu maksud gue tadi delusinya tuh di situ, dilihatnya tuh ketika lo tadinya sekian, bisa jadi sekian. Tapi antara delusi itu artinya equity saham lo kan berarti ada yang bayarkan. Jadi kalau lo dapat cash nggak? Sampai sekarang waktu kita dikasih dan IPO itu benar-benar dijadikan saham yang sekarang ya terdaftar di sekuritasnya gitu. Cuma mungkin jadi kecil. Keputusan kita yang mau tarik atau nggak tarik gitu kan, nge-cashin atau enggak, dan sekarang gue belum cashin. Memang masih believe lah gitu. Ada berapa di situ saham lo? Jangan dibicarakan. Enak. Nggak bisa kabarin kalau takutnya dia butuh duit berapa gitu. Kata orang Gojek lah, gedean juga cash gue balik cash lo. Oke. Ya siap. Ya. Oke, baru akhirnya lo belajar banyak di situ mengenai perkantoran, operation. Fokusnya di mana operationnya berarti lo? Gue marketing ya? Gue marketing total dari awal gue adalah marketer. Dari zaman Bakri sampai sekarang. Itu fokus gue banget dan memang gue pegang teguh lah. Oh, gue pikir tadi dari zaman Bakri sampai zaman Erlangga Hartarto, gue pikir gitu. Beda-beda. Nggak, gue pikir. Makanya di sini kan nggak ada bahas begitu-begitu. Gue hampir mau cancel aja tuh. Nanti dipotong orang lo masuk TikTok lo. Nggak apa-apa, viral deh. Ternyata dari zaman Bakri, maksudnya Bakri Telkom, sampai kerja sampai zaman sekarang. Iya, bukan perpartaiannya. Oke, baru dia bikin deh di meja kantor. Iya, awal pandemi tuh. Dan dirasa kenapa lo udah cukup dengan hadirnya di meja kantor ini kan artinya kan podcast yang bercerita tentang dunia kerja ya. Karir, semuanya di situ kan. Nah, lo harus ngobrol sama coach Rene itu. Di sini slot setiap hari Ahad. Coach kasih solusi itu tentang dunia kerja dan pantas sering banget ya karir dikasih solusi banyak banget ya Mas Rene. Itu khusus beliau di situ. Nah, lo ngobrol banyak apa yang bisa kita kolaborasikan gitu kan. Nah, artinya di sini kok udah dirasa cukup nih dari tahun 2010 sampai 2020. Iya dong. Lo kan nge-foundednya kan di situ kan. Iya, di Januari 2020. Berarti kan 10 tahun.
Apa yang bikin lo 10 tahun nih ternyata lo kepikir bahwa kayaknya gue udah saatnya nge-arrange komunitas atau tribes, sehingga cerita mengenai karir, perjalanan, dan seterusnya gitu. Jadi memang uniknya selama 10 tahun karir itu, gue itu punya satu hal yang gue rasa tuh belum gue achieve lah. Itu adalah creating, bikin karya. Bikin karya yang sehingga nama gue nanti bisa dilekatkan ke karya ini gitu. Jadi legacy lah gitu kan. Nah, dulu sempat ada, tahu Mas Yusuf Hadi pasti ya? Tahu. Sempat Mas Yusuf Hadi ngajak bikin buku dulu. Waktu zaman Twitter lagi gede-gedenya. Terus sekarang FOMO ya sekarang. Iya. Gue nggak konsisten segala macam. Mas Yusuf Hadi bikin sendiri gitu kan. Gue tuh sering banget melepas kesempatan-kesempatan untuk creating karya itu. Sampai pada akhirnya gue ngerasa nggak bisa nih, gue harus bikin, tapi harus sesuai sama isu atau problem yang memang jadi kegelisahannya gue gitu loh. Contohnya? Nah, contohnya adalah dunia kerja ini. Jadi di dunia kerja ini gue selalu dibilang ini, orang tua gue, even misalnya mertua gue atau misalnya saudara-saudara sering nanya, Dimas bikin usaha aja lah, ngapain kerja kantoran terus gitu kan. Itu sering banget kan kedengar. Itu satu. Kerja buat orang ya. Nah, yang kedua itu tadi, dosen, kalau kita udah sampai semester akhir mulai ngomong, jangan sampai nanti kerja sama orang, bikin bisnis dong gitu. Kalian kalau misalnya bikin bisnis, bikin warung pecel lele aja, dibandingkan sama orang yang kerja di perusahaan multinasional, lebih mulia kalian nih. Karena kalian menghidupi orang segala macam gitu kan. Jadi jangan mau kerja sama orang. Itu yang saya digarisbawahi. Itu di-push banget gitu. Sehingga itu tuh jadi kegelisahan. Apalagi gue 10 tahun memilih tetap berkarir jadi karyawan kantoran kan. Gue ngerasa ini gak adil nih. Entrepreneur itu diglorifikasi itu gede-gedean, which is sebenarnya gak salah. Tapi yang jadi masalah ketika at the same time mereka mengkerdilkan pekerja kantoran. Itu jadi salah gitu. Kalau misalnya entertainment diglorifikasi aja, ya menurut gue memang harus lah. Kita harus banyak lah pebisnis. Tapi ketika bersamaan itu dikerdilkan, ini gak adil dan gue harus bertindak nih. Maksudnya apa nih? Ketika ada perusahaan gak akan jalan kalau gak ada profesional karir. Gitu kan? Dikerdilkannya itu dari sisi justru ini secara negatifnya ya, bahwa karyawan kantoran itu, lo jadi karyawan kantoran tuh gak bisa bangga gitu loh. Gue pikir dari dikerdilkannya ketika perusahaan gimana mau jalan kalau gak ada karyawan. Itu justru bagus dong. Kalau dikerdilkan kan negatif kan. Jadi kayak dikecilin, kayak pengaruhnya itu diperkecil lah, supaya orang melihat bahwa ya supaya orang tuh mau jadi entrepreneur. Jadi kan harus ada kambing hitamnya, dijelekannya kan. Yang dijelekan adalah karyawan. Iya benar ya. Sehingga pada akhirnya orang-orang itu quote unquote sometimes malu untuk bilang bahwa gue kerja sama orang. Kalau ngumpul alumni yang bisnismen itu pasti udah yang paling kayak, wah gue punya bisnis ini walaupun kecil-kecilan tapi bisnis punya gue. Yang udah kerja-kerja walaupun di perusahaan besar, gue masih kerja buat orang sih. Jadi kayak malas sendiri kan. Nah, gue itu ngerasa bahwa ini isu. Kenapa? Karena posisi entrepreneur sama profesional di industri itu harusnya value-nya sama, value-nya ya. Kalau level ya mungkin akan selalu ada di atas, ownernya itu ya akan selalu di atas gitu. Tapi value yang dikontribusikan selalu sama, karena entrepreneur itu memang sometimes punya modal, sometimes mereka yang take care risk-nya gitu kan. Tapi entrepreneur itu kan mostly biasanya ya generalis gitu kan. Mereka butuh spesialis yang bisa menopang mereka punya bisnisnya jadi kuat. Orang HR-nya harus jago, orang marketing harus jago, orang sales harus jago gitu kan. Nah, orang-orang seperti ini yang didefinisikan sebagai profesionalis kan. Profesionalis itu orang-orang yang memang quote unquote dibayar untuk bisa memberikan kompetensi mereka, menyuguhkan kompetensi mereka untuk yang mendukung satu perusahaan gitu kan. Di training aja kalau gitu. Di training aja. Nggak akan bisa secepat itu sih. Di training suruh kita masukin ke satu bootcamp. Misalnya kita punya 360 business blueprint, ujung-ujungnya nanti disuruh belajar, nggak secepat itu ya? Nggak secepat itu. Dan pada akhirnya orang itu tetap akan punya kecondongan. Misalnya Mas Dery. Mas Dery itu entrepreneur, tapi Mas Dery itu orang operation sebenarnya misalnya. Ketika Mas Dery nanti udah jadi CEO / mungkin bukan CEO tapi ownernya, Mas Dery mau ngurusin pasti lebih condong mau ngurusin operationnya aja. Oh iya. Nah, that's why memang tidak akan bisa kita tuh tidak kerja sama
profesionalis gitu loh. Pasti ada. Nah, that's why itu tadi value-nya akan sama kan. That's why itu yang gue tekanin bahwa dengan di meja kantor, misi gue adalah membuat orang tetap dan akan selalu bangga dengan status mereka sebagai profesional. Oke, Masya Allah. Ya, gitu. Ya, dapat gue. Nah, dengan itu orang itu bangga, orang itu akan cari ilmu untuk membuat mereka pada akhirnya lebih paham. Dengan mereka punya ilmu, mereka akan kontribusi oke. Dengan mereka kontribusi oke, perusahaan yang dimiliki oleh entrepreneur itu akan perform well gitu kan. So chain-nya itu jelas kan. Dan mission lebihnya lagi adalah di era sekarang dengan expat itu masuk dengan gampang, misalnya kayak untuk berperang secara talent ya. Ya ambil contoh misalnya ya Gojek lah. Gojek tuh expatnya juga lumayan banyak kan gitu kan. Kalau profesionalisnya itu nggak punya mental yang kuat, mereka akan selalu ngerasa expat tuh di atas mereka gitu. Okay. Pasti lebih pintar, padahal kenyataannya enggak loh. Kenyataannya yang kalau gua tarik bukan cuma di Gojek, kerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya, expat itu cuman lebih percaya diri. Ketika meeting mereka misalnya ngomong paling lantang segala macam, paling didengar segala macam. Tapi in term of karya atau apa yang dilakukan, wah orang lokal itu kuat-kuat. Programmer itu di Gojek yang lokal kuat-kuat banget. Jadi itu yang gua gali. Jadi ilmunya mereka, gue push mereka untuk cari ilmu, push mereka untuk bikin personal branding yang kuat di diri mereka, push mereka untuk berani nunjukin ke luar bahwa siapa mereka, sehingga harga mereka sebagai profesional naik gitu kan. Oke. Dan mereka ya intinya kayak secara value itu tinggi. Nah itu yang jadi misi di meja kantor. Oke, tapi goalnya kemana kalau gue boleh tahu? Artinya ketika lo sharing-sharing ilmu seputar karir, sharing-sharing ilmu juga kan seputar apapun itu, bedah studi kasus, apapun lah realita kehidupan tentang orang atau karyawan kantoran, apakah nantinya biar dibina untuk menjadi profesional karir, the real karir, atau memang ujung-ujungnya ini lo abis dari lo udah kuasain ilmunya di dunia pekerjaan, baru lo buka bisnis. Nah, gimana? Dua hal nih kalau jadi goal gue. Yang pertama, kebanggaan tadi jadi common thing. Jadi kebanggaan untuk jadi profesionalis, kebanggaan untuk mau cari ilmu, mau kontribusi gede tadi jadi common thing. Jadi orang itu tidak yang cuman jadi roda doang dalam company gitu kan. Itu nomor satu. Yang nomor dua benar kata Mas Dery. Sebenarnya gue masih mengendorse entrepreneur. Karena gue pengen mereka nantinya jadi entrepreneur yang memang siap dan pada waktu yang tepat. Oke, berarti itu goal utama sekian persen dominasinya lah. Ya bisa dibilang gitu. Oke. Jadi sebenarnya gue masih mengendorse entrepreneur. Banyak juga yang sering nge-DM gue. Bahkan orang-orang bilang, bro salah lo. Kiblat itu tetap jadi entrepreneur. Memang tetap namanya karyawan tuh di bawah entrepreneur. Gue bilang, gue itu masih mengendorse entrepreneur. Tapi justru gue mempersiapkan orang untuk jadi entrepreneur di momen yang tepat. Misalnya gini, ada orang lulus jadi sebagai teknik industri. Because of sudah di brainwash harus jadi entrepreneur segera. Akhirnya dia memaksakan dirinya bikin usaha yang jauh dari keilmuan dia. Dan pada akhirnya ya syukur-syukur kalau ternyata meledak ya. Tapi pada akhirnya misalnya gagal dan dia baru menyalahkan diri pada saatnya dia gak siap gitu. Imagine kayak Mas Dery lah. Mas Dery media. Pada akhirnya bikin kasih solusi yang core-nya juga media kan. Pasti feeling Mas Dery ketika jadi entrepreneur itu beda. Karena gue menjual sesuatu yang memang sebelumnya udah gue perjuangkan untuk jadi core-nya gue gitu. Itu kepengen gue banget. Nangkep. Ya kali ini memang betul-betul gue support banget ya. Kenapa? Karena gimana caranya lo buka usaha tapi lo gak ngerti dari DNA brand lo itu, dari bisnis modelnya, value propositionnya, apa segala macam kan. Kalau lo gak pernah terjun di ranah itu gitu loh. Betul. Iya kan. Lo misalnya tadi di dunia apa, misalnya IT apa segala macam gitu. Mungkin banyak banget turunannya tuh. Ya. Tapi ketika lo bikin, let's say apa ya, gak ada hubungannya deh. Misalnya lo lama di orang softwarenya, tiba-tiba lu bikin perusahaan software development gitu. Jadi kan artinya kan pasti kan lu tahu ya mencahin masalah ketika ketemu badai yang ini kayak gimana. Banget. Iya kan ketika ada penyerangan tsunami dari depan, gua ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke atas sama ke bawah ya. Kayak gitu-gitu kan. Karena kalau lu langsung ngegas aja dengan dapet syubhat dan doktrinisasi, mulai aja dulu. Gue gak salahin tagline mulai aja dulu ya. Tapi kadang mulai aja dulu tuh harus betul-betul harus dikasih edukasi yang benar. Betul. Mungkin orang-orang yang memiliki tagline mulai aja dulu, dia pun juga menggaungkan dengan struktur yang benar. Mulai aja dulu tuh Tokopedia.
Gue udah disclaimer lo baru ngeh lagi. Ya tapi enggak. Mas gue kan tempat lo kerja juga kan. Iya. Artinya gue gak menyalahkan. Tadi gue udah disclaimer lo baru ngeh. Oh iya juga ya. Loading. Enggak, maksud gue gini. Iya, itu tagline bagus. Ya. Mulai aja dulu itu mengandung value sama call to action menurut gue. Banget. Dia kan oke lah, itu ada value-nya, udah pokoknya bismillah udah gitu. Nah cuma untungnya Tokopedia pinter. Aman tuh lo. Oke. Teman-teman Tokopedia aman. Untungnya Tokopedia pinter dalam arti ketika dia mendeliver to message gitu ya. Kayak misalkan video advertisingnya, video konten-kontennya itu didasari dengan makna dari si mulai aja dulu itu. Iya. Ya kan? Konteksnya pas sih. Pas, oh begini. Nah, tapi buat teman-teman yang nelan mentah-mentah ketika kena mulai dulu tapi mungkin bukan juga melihat dari konten-konten atau value yang dituangkan sama Tokopedia atau mungkin yang serupa dengan brand menggunakan tagline tersebut, ditelan mentah-mentah, ya udah deh, ada Tumblr nih. Oke, ya sip. Oke, langsung cari. Oke. Oh, ini ada enggak maklon nih? Oke, langsung gas foto. Oke, dijual Tumblr. Wah, nggak salah tapi disayangkan. Sayang, Mbak. Waktu habis, men. Iya, betul. Kayak gitu maksud gue. Tokopedia sudah bisa masuk placement. Belum ada nih. Masa Dedi doang lu perhatiin? Emang lebih kurang smart people yang ini ya? Gue bawa Shopee nih. Ikut nih. Iya kan, maksudnya kayak gitu-gitu tuh. Iya, gue setuju banget. Makanya lu ada di meja kantor ini. Coba buka dong, meja kantor dong. Menarik, apa yang lu share sih bro? Teknik-teknik atau mungkin? Wah, mulai dari dasar. Karena gue selalu bilang bahwa di meja kantor ini terbuka untuk pertama multi level. Bukan multi level marketing, multi level industri. Multi level marketing juga gak ada yang salah gitu. Oke. Gue banyak disclaimer di sini. Multi level maksudnya? Menurut lo MLM? Multi level marketing itu bagus. Bagusnya di yang sebelah mana nih? Ketika ada uang peluang itu, pendaftaran untuk peluang. Aduh, gue takut nih salah ngomong di sini. Bahaya banget. Lo kan gue nanya, maksudnya lu kan tadi bahas MLM. MLM itu adalah bisnis yang totally bagus. Iya, yang bahaya itu adalah apa? Akadnya. Yang bahaya bukan gue akad nggak terlalu punya ilmu lah untuk membahas itu. Ya, yang berbahaya itu adalah kalau dari segi komunikasi orang-orangnya tidak tepat, itu merusak banyak persahabatan. Itu gue selalu bilang. Satu itu doang kan. Berarti kalau misalkan bentuk transaksi muamalahnya ketika ada uang pendaftaran jual peluang itu nggak apa-apa? Gue nggak berani komen karena bukan expertnya di bidang gitu. Atau hidup dari rekrutmen? Oke, coba ya. Reels. Coba buka Reels. Oh, Reels. Coba kita lihat aja tolak ukurnya kira-kira ada yang views. Wow, gede ya. 6 sifat tidak profesional yang harus dihindari di tempat kerja 34.000. Positioning lu jelas men, bahas perkantoran. Total fokus bahas perkantoran. Ini lu set studionya juga modal juga ya. Oh, yang bawah-bawah itu justru di kamar tuh. Tapi yang atas baru akhirnya gue bikin agak ya studio inilah. Yang di postingan terakhir, yang di atas banget. Itu yang belakang gelap. Nah, itu ini lagi setting, baru mulai setting lah. Mulai studio di sini. Tapi kayak kamera, terus kayak pencahayaan itu kayak gue akhirnya mencoba memodalkan diri gitu. Dari situ kayak mempersiapkan. Padahal di sini bukan hal yang tempat gue cari duit ya. Tapi kadang istri gue juga nanya kayak, kamu spend waktu di sini, spend misalnya modal di sini segala macam. Kamu cari apa yang kamu cari itu? Istri misalnya pernah nanya, gue bilang nggak tahu. Ini kayak how gue giving back to the community. Oh ya. Tapi kan lu harus ada konversinya, harus ada call to action ya. Ini kemana nih arahnya? Nah, that's why. Bimbel misalnya. FYI ada satu venture capital yang pernah manggil. Ini unik sih. Manggil terus bilang bahwa gue tertarik sama ini barang. Tapi begitu dia tanya bisnis plan, gue nggak jawab. Gue bilang emang di sini ini nggak ada bisnis plan ya. Gue bilang karena ini lebih ke memang how I giving back to the community, I build the community, I giving the advice to the community gitu. Terus dia ketawa, dia bilang datang lagi ke gue kalau lo udah punya bisnis plan. Gue bilang ya bisa jadi gue nggak datang ke lo karena gue memang belum ingin membuat ini jadi bisnis. Ya. Cuma kan pada dasarnya ini dari versi gue ya. Kalau memang tadi lo menggaungkan entrepreneur, artinya khawatir lu backfire dong. Lu akan nantinya malah bumerang buat diri lu sendiri. Lu ngasih tahu orang-orang untuk gimana caranya lu kuatin dulu mental lo,
knowledge lo, skill set lo untuk jadi entrepreneur gitu kan, dengan lo berkarir udah sekarang udah nyemplung lo pelajarin gitu ya. Selama pekerjaan itu halal apa segala macam, let's say. Habis itu ya udah dia bisnis. Sementara lo malah masa begini-begini aja bro, ya terserah itu pilihan ya. Tapi artinya kan lu juga harus punya goal yang nantinya juga nggak cuma sekedar cuan, tapi kebermanfaatan buat orang-orang. Misalnya kayak apa, lo mempertemukan apa nih? Ya, kan banyak banget. Ketika ditanya, Dimas goalnya di mana? Tentu gue nggak bilang goal gue adalah karyawan seumur hidup. Gue bilang gue juga goal gue entrepreneur kok. Tapi di sini memang di sini misi, gue punya misi di meja kantor. And when I create my opportunity to be entrepreneur, gue memang lagi nyusun dari apa experience gue sejauh ini kan. Misalnya gue bilang gue marketing, terus gue juga fokus di technology industry kan. Gue pengen create misalnya kayak consultant marketing, bahkan gue punya mimpi to create personal branding consultant. Karena personal branding consultant di Indonesia itu yang beli servisnya itu politisi semua pak. Politisi, termasuk yang di anggota lantai DPR. Iya. Termasuk yang di lantai mana? Bawah. Aduh mau nyebut angka takutnya obvious banget lagi. Ada di bawah. Aduh, bawah saya turun 7 lantai deh. Iya kan? Iya, itu kan gitu, ada perusahaan konsultan marketing. Aduh. Iya, kayak lanjut. Pasti gue yakin konsumen beliau isinya politisi, anggota DPR. Pada akhirnya anggota DPR tuh minta dipasangin billboard, minta dibikinin poster dan lain-lain. Menurut gue itu bukan personal branding consultant yang gue pengen. Gue nanti kepengen bikin personal branding consultant yang memang fokus ke berbagai bentuk tipe orang. Bisa jadi dia entertainer, bisa jadi dia profesionalis. Karena kalau di luar negeri personal branding itu nggak banyak justru politisi yang ambil CEO satu company. Betul. Gitu kan. Terus yang ambil juga misalnya tadi entertainer atau misalnya olahragawan gitu. Itu salah satu aja tuh contoh mimpi. Dan gue akan siapin itu. Dan sekarang yang lagi gue jalani di karir menuju ke sana juga gitu. Yang lo di GoPay itu ya? Iya. Ditungguin lah berarti nanti. Sifatnya apa belum tahu. Entah itu online, offline. Benar-benar 360 agency lah gitu. Oke. 360 degrees agency. Tapi spesifikasinya di personal branding. Branding. Oh, apapun itu bentuknya. Ini gue omongin di sini supaya gue punya janji terhadap diri gue sendiri. Akhirnya gue mau nggak mau bikin. Iya betul. Coba jangan ninggalin di luar dari karir ini bro. Justru enggak, karena memang karir gue tuh kan gue bangun. Bukan pembahasan karir maksud gue. Pembahasan karir. Oh iya dong. Iya kan, maksudnya kan personal branding di karir misalnya buat nanti ujung-ujungnya lo bisa jadi apa gitu kan. Jadi kadang dia bangun personal brandingnya juga salah. Berkarir tapi bangun personal brandnya salah. Salahnya di mana? Lucu, salah satu kesalahan dari ribuan kesalahan orang-orang membangun personal branding di kantor adalah masa lu berangkat dari rumah muka lu 1 nyampe kantor muka lu 2. Wah, plot twist nih statement. Ya kan? Maksud gue, lu personal brand kayak apa? Jilat. Masa personal brand itu sih? Itu kesalahan besar sih. Iya kan? Personal branding itu tidak untuk mengemas hal yang tidak ada loh. Personal brand itu perihal kita mengekspos hal yang memang sudah ada, kita expose dengan benar gitu loh. Jadi nggak bisa tuh Dimas yang sebenarnya bukan seperti itu dibikin personal branding untuk jadi orang lain. Wah itu juga salah. Di karir tuh banyak banget yang begitu. Iya tadi kan berangkat muka 1 nyampe muka 2, iya kan? Iya kan? Berangkat jilat permen tapi nyampe sana jilat ucapan, ya macam-macam kan kita nggak tahu. Iya kan? Pokoknya macam-macam deh, maksud gue lu bimbing biar mereka jangan seperti itu. Amin. Iya, doain kejadian. Iya. Banyak dibahas di sini loh. Menarik loh. Udah gue teaserin juga, gue banyak ngebahas personal branding karir di sini. Oke. Benar-benar banyak lah, bahkan orang-orang banyak bilang kayak, "Mas lo bikin gini kan spend waktu kan, spend juga kayak ya harusnya modal juga, walaupun belum tentu modal duit ya. Modal kan banyak ya, keringat, modal ya waktu tadi yang harus bisa dikasih ke keluarga juga kan. Ya buat apa?" Gue bilang, nah mungkin ini yang bisa dibilang passion ya. Nah ini sejalan sama yang gue tulis bahwa passion tidak selalu harus hal yang pada akhirnya menghasilkan uang. Terus nggak menghasilkan uang nih. Tapi passion to create something, to solve something, itu membuat kita punya baterai yang nggak habis-habis gitu. Kayak
pengen terus aja bikin. Bahkan yang gue cerita sempat stuck 6 bulan, gue bingung mau ngarahin kemana di meja kantor. 6 bulan setelah itu gue punya energinya lagi, gue jalanin lagi, gue bikin setiap malam, gue create konten. Padahal kerja di industri fintech tuh udah melelahkan banget kan. Iya. Udah kayak kalau ada waktu istirahat deh. Tapi gue tetap kayak di meja kantor is my baby, dan gue pengen punya value buat orang lain lah. Gitu. Oke. Dan lo juga siap emang diserang sama orang-orang yang berpikir lo mah enak bang, lu bikin sesuatu nggak apa-apa deh, nggak objektifnya untuk uang apa segala macam, lu sendiri aja udah gajinya gede. Nah, gimana tuh? Itu juga gue juga selalu dengar kayak wah Dimas karirnya enak, mulus banget segala macam. Yang selalu gue bilang adalah yang kalian lihat itu memang yang bagian manisnya yang diekspos doang mungkin di sosial media dan lain-lain. Capeknya segala macam itu gue kerja lebih keras dari kalian gitu. Gue selalu bilang gitu kalau untuk menjawab orang-orang yang berpikir seperti itu. Kalau ada orang yang memang secara pencapaian misalnya lebih tinggi segala macam, bisa jadi mereka secara nggak kelihatan itu kerja memang lebih banyak daripada kalian gitu. Nah, itu yang gue selalu bilang sih. Kalau sampai harus menjawab, karena kesal. Emang beruntung doang gitu kan? Beruntung doang tuh. Emang privilege doang gitu ya. Percuma lo punya jadi atau mungkin lo jadi anak Sandiaga Uno, tapi kalau lo nggak pakai ini juga susah juga. Dan gue juga bisa dibilang nggak ya tanpa privilege banget. Gue datang memang ke Bandung dan Jakarta itu memang berjuang sendiri juga gitu. Segala macam. Keluarga udah menyiapkan, keluarga udah support segala macam. Tapi memang gue yang pengen bahwa dulu ketika gue memang sudah kuliah, gue juga udah nyari duit dari zaman kuliah dan zaman SMA gitu. Tapi begitu kuliah stop semua support, I will hidup dengan diri gue sendiri gitu loh. Iya kan, lu aja udah capek ngurusin dari lu punya karir. Belum lagi lu ngurusin, jagain, mantau, jadi polisi buat bisnis bini lo. Itu juga menarik tuh. Lihat dong, bininya Doi punya bisnis apa bro namanya bro? Oh, fashion, NRH X Nabilia. Wah ini gue juga bangga banget sih dia punya kan, bisnis. Iya, suaminya Nabilia itu kan? Nabila ya? Nah iya kan? Tuh akhirnya dia punya brand ini nih. Tuh. Jadi dia truly entrepreneur. Dia sama sekali gak pernah jadi karyawan tuh. Dari dia selesai kuliah. Dia langsung sama kakaknya bikin ini. Ya bisa jadi dia memang mewakili area entrepreneurnya nih. Dan gue ngelihat bahwa ya memang bisa aja sukses sebenarnya kalau nggak mulai karir dulu. Ya ini contohnya, dia tuh nggak mulai karir sama sekali. Tapi apa kelemahannya? Nah ini kita bahas dari sisi itunya. Nah, kelemahannya misalnya gini, ketika dia facing problem, bisa jadi kacamata dia jadi nggak terlalu lebar. Karena itu tadi, kalau misalnya kita memang sudah kerja karir bertahun-tahun, experience kita untuk ngelihat problem itu udah multi skenario banget gitu kan. Ada problem marketing, ada problem ini, ada problem komunikasi dan lain-lain. Nah kalau misalnya istri, since dia nggak pernah di karir, misalnya dia jadinya nggak bisa terlalu detail dalam tuh ngelihat konteks itu. Tapi memang bagusnya dia kerjasama sama kakaknya, di mana kakaknya adalah orang bisnis dan istri gue itu truly designer. Jadi ini menurut gue formasi, kalau misalnya kita selalu nyebut kalau orang mau bikin perusahaan entrepreneur, ada business person, ada creative person. Nah ini totally di bisnis NRH X Nabilia itu istri gue sama kakaknya seperti itu, dan bisnisnya sukses banget. Dan tapi enaknya gitu, nggak bukan klaim semata ya, tapi at least buat dia itu sudah melebihi ekspektasi dia. Dan gue selama hidup bareng dia gitu, jadinya sering ngasih banyak perspektif silang gitu. Wah ini menarik nih. Maksud gue gini, boleh nggak kalau nggak confidential, lu buka satu kasus. Jadi buat teman-teman juga biar pada melek gitu ya. Gimana caranya ketika mungkin pengusaha lu udah jalan, tapi lu mungkin gak punya background atau pengalaman di dunia karir, sehingga ada satu momen yang memang gila nih gimana cara mecahinnya ya. Nah mungkin butuh sudut pandang atau view dari si karir-karir ini gitu, gimana? Contoh kasus aja, yang gak confidential aja. Gue bisa bilang ini belum tereksekusi dengan total ya. Tapi istri itu lagi banyak ngomong gini, kita itu ngebangun semua ini tuh nggak pakai strategi marketing yang dibangun orang-orang atau sering diomongin orang-orang gitu. Terus ini murni getok tular ya, word of mouth ya. Since dia juga maksudnya kayak punya reach yang oke di sosial media, dia punya taste yang bagus dari segi desain. Jadinya setiap dia ngomong tentang fashion, orang itu mendengar.
Lah ini kan bagian dari personal branding sama strategi marketing 3.0. Jadi sorry harus gue potong ya, karena ini penting banget buat edukasinya. Artinya kan lu mau menyuarakan sesuatu, tapi kalau lu nggak punya value juga nggak akan didengar juga. Berarti mau dia berbisnis sekiranya mungkin gak ada strategi marketing, mungkin ternyata mau itu sengaja atau nggak disengaja sudah memenuhi track yang benar. Yes. Nah, tapi yang jadi diskusi menarik antara kami berdua adalah gue selalu bilang sama dia, yang namanya value yang kita bangun, kita tuh at least memang harus sadar bahwa itu memang strateginya quote unquote bisa kita scale atau enggak gitu. Oke. Karena kalau misalnya value itu tadi kita nggak sadar, kita bingung mau nge-crack strateginya selanjutnya gimana. Jadi gue bilang sama dia kayak oke, pengaruh kamu sebagai person, gue nggak bilang influencer karena lebih ke kayak taste dia dari segi fashion segala macam, itu tuh akan ada maksimalnya nih. Akan ada mentoknya nih. Pada akhirnya kamu harus mempersiapkan value-value lain sebelum value ini quote unquote kadaluarsa. Oke. Nah, value-value ini ya strategi yang kita pelajarin di office lah segala macam gitu, yang kayak strategi marketing, update-nya kita sama channel-channel gitu kan. Kayak sekarang dari Instagram, orang bilang dulu hanya Instagram, tiba-tiba muncul TikTok segala macam gitu kan. Gue yang coba menyadarkan dia bahwa nih tren udah bergerak ke arah sini nih. Perusahaanmu udah ke arah sini belum? Nah dia juga akhirnya sering challenge bahwa oke, you are my husband, give me free advice dong. Masya Allah. Gimana nih? Kayak apa yang aku harus lakukan marketing? Jadi sekarang pun ya gue coba lah, lagi nyoba, belum tereksekusi, tapi roadmapnya misalnya dia gitu secara marketing itu harus seperti apa. Nah itu pada akhirnya kerjasama terjadi seperti itu. Tapi berbalik juga loh, kayak gue juga di kantor, gue tuh nanya perspektif manajemen yang tinggi itu quote unquote sama dia. Gue tanya gini, kalau owner misalnya mikirnya itu kayak gimana sih kalau gue di bawahnya nih head of marketingnya itu punya ide seperti ini, dan dia punya pemikiran simple banget tapi mostly bisa jadi mewakili banyak owner atau manajemen yang tinggi ya. Karena manajemen yang tinggi itu pasti pola pikirnya juga gitu kan. Gue gak mau repot-repot, menurut gue begini dan begini. Kadang kita profesional mikirnya itu terlalu ribet. Oke. Karena kita orang marketing tuh kayak nggak bisa, marketing itu kan harus begini dan begini gitu kan. Nah di situ gue bertanya banyak hal sama dia, dan dia banyak ngasih advice simple yang gue itu nggak kepikiran sebagai orang profesional. Oke. Coba dong, gue pengen tahu dong. Sebagai di ujung nih pembahasan adalah strategi apa yang biasa lo dapat dari ketika lo karir, lalu lo tuang ke mungkin ke lo advising ke bini lo, atau mungkin ke usaha-usaha manapun lah, ketika mungkin teman lo apa segala macam. Gimana cara menyikapi ekosistem market zaman sekarang? Oke. Kalau gue ngelihat nih, market itu kan terdisrupsi banget sama digital memang kan. Itu harus diakuin banget. Terdisrupsinya tuh ke banyak konteks banget. Mulai dari orang itu jadinya kayak mungkin ini dasarnya Mas Dery bilang udah nggak ada target lah gitu ya. Semua orang tuh punya akses yang sama gitu. Semua orang itu juga punya kayak kemampuan yang sama untuk bisa mendapatkan berita dan mengeluarkan berita gitu. Semua orang udah jadi media dan lain-lain. Jadi sekarang itu bahkan level of customer-nya itu udah jadi blur banget. Orang yang benar-benar level SIS quote unquote nih kasarnya rendah banget, bisa jadi mendistrupsi brand total karena dia bikin satu post yang pada akhirnya viral misalnya gitu. Kan gitu. Jadi gue selalu bilang bahwa ketika jadi marketer zaman sekarang, apabila perusahaan lo kecil, perusahaan lo besar segala macam, nggak ada maksudnya bisa jadi seperti apapun kondisi skenarionya, kita mesti melek mata banget sama tren itu setahun sebelum tren itu kejadian. Caranya gimana? Jadi ya memang ini truly riset sih. Jadi gue tuh selalu bilang gini, misalnya kayak ya adanya TikTok itu ya, adanya TikTok misalnya tahun berapa gue nggak terlalu ingat segala macam. Untuk beberapa entrepreneur sama profesional yang oke, mereka udah deteksi itu setahun sebelum, karena di momen itu mereka mencoba semua channel. Jadi pada saat itu mungkin ada TikTok, mungkin pada saat itu ada apa lagi ya, sosial media or channel lain. Misalnya kayak kalau di luar sosial media misalnya ada programmatic dan lain-lain, mereka coba dulu semua. Dari zaman mereka belum naik tren gitu, mereka spend investment di sana dan lain-lain, pada akhirnya mereka ketemu satu langkah sebelum orang lain ketemu semua gitu kan. Itu yang selalu gue tekanin juga sama misalnya kayak tim member gue segala macam.
jangan habis waktu berperang dengan senjata yang dipakai oleh semua orang pada saat yang sama gitu. Bukan salah, justru benar. Kayak sekarang semua orang perangnya pakai TikTok nih, misalnya gitu. Masa lo pakai TikTok juga gitu ya? Lu harus punya TikTok, tapi itu kasih aja engine itu ke quote unquote tim misalnya operation yang udah bisa ngejalanin. Think tanknya, orang yang berpikirnya itu jangan ngurusin TikTok. Dia harus riset mengenai what's next-nya. Ya, biasanya memang mental CEO begitu memang. Nah, ada kalanya lo harus jalan-jalan dalam tanda kutip ya. Ya, that's why gue tuh selalu suka sama istilah micro CEO kan. Gue dikasih tahu oleh CEO gue di Loket, Pak Bagus Utama. Dia dulu bikin ya juga istilah micro CEO kan. Jadi ketika punya departemen marketing, bosnya marketing ini harus jadi CEO marketing agency for that company kan. Oh oke. Ketika operation ya harus jadi CEO operation agency for that company kan. Sehingga jadi mereka itu tiap leader-leadernya di challenge untuk tahu bahwa satu langkah sebelum, jangan perang di area yang lagi orang lakuin, kasih aja itu quote unquote ke tim lo. Oke. Jadi think tank itu nggak boleh mikir hari ini, dia harus mikir tahun depan, 10 tahun ke depan. Nah ini bukan cuma perusahaan besar ya, sampai UKM pun harusnya begini. Iya betul. Gitu. Karena ada kalanya CEO tuh harus lo kapan dulu ekspansi gimana, ngegedein pasarnya gimana, ngegedein jaringan gimana, itu kan porsinya di situ. Iya. Makanya banyak pengusaha-pengusaha tuh kadang dipikirin semuanya, sosial medianya, desainnya, video editor. Itu tadi mereka mikir hari ini. Iya. That's why gue sebagai anak buah pun gitu ya, gue selalu gerah kalau bos gue ngerusuhin daily operation. Iya itu. Gitu. This is not your job bos. Lu pikirin yang ke depan yang ini bisa kami take care gitu. Kalau lagi pakai kacamata sebagai anak buahnya gitu ya. Itu memang harus sih. Ya udahlah, misalnya lu masih ngurusin Canva, editing, audio, video, foto produk. Berani invest bayar orang gitu. Maksud gua gitu. Atau minimal lu pakai variable cost. Kalau memang lu nggak pengen gaji bulanan karyawan, memang berat ya. Iya. Startup tiba-tiba udah harus ngegaji tetap gitu kan. Nah solusinya mungkin lu coba buka aplikasi kasih solusi deh. Masuk halus. Kalau lu pengen nih buat para pebisnis yang usahanya jalan dan ownernya jalan-jalan, artinya lu harus banyak waktu buat keluarga, anak-anak. Masa lu pergi anak lu masih tidur, pulang anak lu udah tidur? Wah, capek nih. Coba deh lu buka nih ya. Biar apa? Biar ujung-ujungnya usaha lu jalan. Nah, lu sekeluarga bisa jalan-jalan. Makanya saran gue nih ya, sesuai dengan tulisan ini, serahin sama ahlinya. Kasih solusi. Gue ngomong ahlinya profesionalis, tapi gue lupa yang kasih solusi. Kasih solusi berarti. Dia mau jualan juga. Dia mau jualan. Ini kan lo buka aplikasi kasih solusi, ada di Play Store, ada di iOS gitu kan. Lo lihat di situ ada banyak tuh, ada video editor. 10 ribuan totalnya bro. Di dalam tuh transaksinya udah banyak banget tuh para freelance ada di sana semua. Freelance kebutuhan buat konten sosial media, digital konten apa segala macam. Oke, desain di meja kantor gue coba over ke sana aja. Over aja udah. Lu lihat aja masa desain harga 25.000 bro. Hah? Serius? Lah, makanya main-main ke aplikasi. Oke. Lu download handphone lo mana? Di charge. Lu download di situ ya. Lu cek semuanya. Lu mau apa di situ? Video editor. Lu mau apa? Graphic designer. Mau bikinin logo, poster, foto produk, wedding fotografi. Mau nikah lagi? Jangan. Jadi pilihan gue nggak tahu. Ya kan semuanya ada di situ. Selesai masalah. Oke. Jangan sibukkan diri. Gue akan coba buat di meja kantor. Iya, lu banyak bro. Udah lo daripada terbengkalai, mending ke situ. Udah banyak kok yang pakai tuh. Gitu. Udah hampir kita menuju ke puluhan ribu terus-terusan. Nah makanya teman-teman cek aja di aplikasi. Untuk keterangan lebih lanjut langsung aja dicek deskripsi di bawah ini. Atau mungkin ada postingan di sini. Atau yang di sini. Atau di sini. Cielek ya. Di sini. Iya. Chandra Liao kali ya ribet-ribetin editor gue lo. Cek aja di bawah. Ya bro, pokoknya ini mudah-mudahan ini bermanfaat terus buat orang-orang. Jagain bro. Kenapa? Karena kan gue juga butuh nantinya buat pekerjakan di kantor gue. Orang-orang udah kompeten. Harus jadi standar tadi harus jadi common standar bahwa orang harus bangga, harus bisa kontribusi gede sebagai profesionalis. Makanya kenapa saya hire orang yang ada duduk di belakang kamera ini? Karena untungnya dia pernah kerja di satu perusahaan yang bisa dibilang ya top 5 atau top 10 skincare terbesar di Indonesia. Oke. Pantas kulitnya mulus. Agak geli ya cowok komentarin cowok ya.
Ya iya kan? Emang saya terima dia gara-gara apa? Mulusnya. Oke. Coba klik-klik dong, ada apaan sih, Dim? Di sini, Dim. Klik-klik. Klik-klik. Nah, ini tuh. Oh, itu ada beberapa postingan-postingan terakhir gitu. Sama workshop ada nggak? Lu lagi buka nggak? Workshop baru akan kita lagi mau kerja sama karena gue tadi udah lelah mengurus sendirian, jadi ada partner yang mau bantu ngurusin workshopnya gitu. Ya boleh nanti ya. Pantengin teman-teman ya. Ya. Terus? Selebihnya itu ada YouTube kita yang memang konsisten, kita juga creating konten, kita juga bikin podcast, ada di Noise sama Spotify juga. Oke. Dan semuanya itu gratis memang karena tujuan kita mau edukasi orang-orang. Loh, berapa ya YouTube subscriber sih? YouTube-nya itu masih nempel sama YouTube gue dikit nih, 2.000. Tolong teman-teman follow. Ayo dong. Muhammad Aryo Adimas, di dalamnya ada playlist di meja kantor. Oh ini ya. Oh iya. Ini kan coba ke bawah deh. Coba bawa. Ini konten daging semua, pendek-pendek, jadi nggak harus spend waktu lama untuk untuk belajarnya. Iya. Dan itu semua gratis sebelum gue bikin jadi berbayar. Tuh, iya bisa aja lu ntar subscriber jadi berbayar. Let's say mungkin lewat premium YouTube-nya atau lewat tadi lu bikin workshop apa segala macam. Ya kan mumpung masih pada gratis, lu tinggal bantu saja. Dan kalau lu udah gua kasih wadah di sini, gantian dong centang biru di gue. Centang biru. Masa lu bisa centang biru lu tiba-tiba langsung pas bangun tidur langsung udah ada centang birunya? Nggak percaya gue. Beneran gue centang biru tuh nggak gue input atau gue kirim request verification. Udah dikontak tiba-tiba sama orang Facebook. Kasih tahu. Ini udah ya bro, udah centang biru. Alhamdulillah naik red card. Endorsement. Sama satu lagi. Centang biru gak cuma buat naikin red card. Apa itu? Biar lu dilihat caper lu berhasil ketika lu komen di konten orang. Oke, selalu di atas gitu. Setiap gua komen misalnya ke influencer, masa gak dibalas sih? Pasti langsung di follow back. Cuman Mas Dery doang yang enggak. Emang iya? Oh iya. Ntar gue cek pas udah centang biru baru gue follow back. Kita kasih solusi.